Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyu Fitrianto dari mahasiswa Universitas Nasional Jakarta Selatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi kesehatan di bab 6 dengan judul keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Tujuan kita mempelajari bab 6 ini yaitu untuk memahami pentingnya keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan beserta ancaman-ancamannya, serta bagaimana cara menanggulanginya ancaman tersebut. Untuk pengertian sendiri, keamanan dan privasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi kesehatan. Keamanan di sini dalam artian adalah melindungi data informasi medis dari ancaman yang dapat membahayakan keutuhan dan kerahasiaannya. Jadi, keamanan itu adalah melindungi, dipastikan aman data pasien dari segala ancaman. Kemudian keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan sangat penting. Yang tadi saya sebutkan merupakan informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi dari penyalahgunaan. Keamanan dalam sistem informasi kesehatan berkaitan dengan perlindungan terhadap akses yang tidak sah dan penggunaan data kesehatan secara tidak sah. Jadi di dalam suatu pelayanan kesehatan atau di rumah sakit, entah itu di mana yang terkait dengan data medis, itu harus dijaga dan harus meminimalisir akses. Jadi jangan semua orang dikasih akses. Jadi orang-orang tertentu saja untuk mempunyai akses tersebut, untuk memegangnya. Karena apa? Karena itu terkait dengan privasi data kerahasiaan dari pasien tersebut. Ketika data itu sangat aman, dianggap sangat aman dari sama pasien atau keluarga, itu meningkatkan pelayanan medis kita, pelayanan kesehatan kita. Jadi begitu banyak orang yang percaya dengan tenaga medis ketika berobat atau berkunjung, yang berjalan itu percaya bahwa mereka pasti akan terbuka, komunikasi juga lebih enak, keluhan-keluhan disampaikan semua, tidak ada yang ditutupin. Itu tandanya apa? Pasien percaya. Nah, kita jangan sampai tidak amanah, harus menjaga kepercayaan pasien tersebut dan harus ada tanggung jawab. Kemudian pentingnya keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan untuk memastikan bahwa data kesehatan pasien dijaga kerahasiaannya dan diakses oleh pihak yang memiliki hak akses saja, tidak sembarang orang tadi yang saya sebutkan di awal ya. Jadi orang-orang tertentu saja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab di ranahnya. Nah, apa sih tantangannya, ancamannya? Ya, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Salah satunya adalah perubahan teknologi yang cepat yang membutuhkan pembaruan kebijakan dan perlindungan secara terus-menerus. Selain itu, keamanan dan privasi dapat menjadi kendala bagi pertukaran informasi kesehatan antar sistem kesehatan yang berbeda. Jadi untuk yang pemegang akses mungkin sekarang sudah canggih ya, menggunakan digital semua. Jadi perlu kita update ilmu juga, kita ikuti pelatihan-pelatihan tentang sistem informasi kesehatan terkait. Mungkin kita perdalam di bagian medis, rekam medis mungkin ya. Kemudian para pengguna sistem harus dilatih dan terus dilatih. Apa saja sih ancaman-ancaman keamanan pada sistem informasi kesehatan? Ada berbagai macam ancaman. Yang pertama, serangan malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak atau mengambil alih sistem informasi kesehatan. Kemudian ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Ini jenis serangan yang bertujuan untuk menutup akses ke sistem informasi kesehatan dengan cara mengalihkan lalu lintas jaringan dan membuat sistem menjadi tidak responsif. Jadi ada seseorang yang menyadap ya, kemudian ada lalu lintas itu dia nanti bercabang, jadi membuat banyak, jadi dia bisa masuk kemana saja. Kemudian ada yang ketiga, serangan phishing. Apa itu? Upaya untuk mendapatkan informasi pribadi atau rahasia dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Contohnya apa? Ada email palsu, tapi itu dari pihak terpercaya. Kemudian
kata sandi ke situs web palsu. Nah, yang keempat ancamannya adalah man in the middle. Serangan ini di mana peretas mencoba untuk memasuki komunikasi antara dua pihak dan memperoleh informasi yang dikirimkan. Yang kelima ada kehilangan atau pencurian data. Ancaman keamanan yang paling umum pada sistem informasi kesehatan itu adalah kehilangan atau pencurian data. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis ancaman keamanan ini agar sistem informasi kesehatan dapat dilindungi secara efektif, ya, meminimalkan risiko terjadi data pasien dan sistem secara keseluruhan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian apa cara kita untuk menanggulanginya? Yaitu ada beberapa cara ya agar tetap aman terlindungi ya ke data pasien, privasi pasien. Yang pertama ada enskripsi. Enskripsi merupakan proses mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Ya, dengan menerapkan teknik enkripsi, informasi kesehatan yang disimpan atau ditransmisikan melalui jaringan dapat dijaga kerahasiaannya. Kemudian cara yang kedua, sertifikat digital. Sertifikat digital digunakan untuk memastikan keaslian dan integritas data yang ditransmisikan melalui jaringan. Ya. Jadi sertifikat digital mengandung informasi tentang identitas pengirim dan penerima data serta menyediakan tanda tangan digital yang dapat membuktikan bahwa data tersebut tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi ada berupa sertifikat digital. Yang ketiga, firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan luar. Firewall ini mempunyai kemampuan. Apa itu kemampuannya? Yaitu memonitor dan memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, yang memblokir akses dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Yang keempat, sistem deteksi intrusi atau disingkat dengan IDS, merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk mendeteksi upaya pembobolan keamanan jaringan atau sistem informasi kesehatan, misalnya di bidang kesehatan. Jadi untuk yang IDS ini dia memonitor lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan dan memberikan peringatan atau tindakan respons ketika terdeteksi upaya yang mencurigakan. Jadi ketika ada gerak-gerak yang mencurigakan atau ada yang mau masuk keluar, itu ya ada notifikasi, ada alarmnya. Kemudian yang kelima, sistem manajemen akses, ya, sistem yang digunakan untuk mengelola dan membatasi akses pengguna ke sistem informasi kesehatan. Dengan menerapkan akses manajemen sistem, administrator sistem dapat menentukan siapa yang dapat mengakses informasi tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu saja, atau contoh kita diberikan kunci akses yang bisa mengakses rekam medis adalah satu orang, si A. Ya udah, si A saja. Ketika terjadi apa-apa berarti kita konfirmasi ke si A. Yang keenam, pelatihan dan kesadaran pengguna. Pelatihan dan kesadaran pengguna merupakan faktor penting dalam menjaga keamanan privasi data kesehatan. Pengguna harus dilatih, ya tadi mulai yang saya sebutkan di pertengahan. Pengguna harus update ilmu, pelatihan, ikuti pelatihan soft skillnya kita latih. Untuk apa? Untuk update terus, tidak ketinggalan, untuk diperbarui supaya aman data pasien, data kita agar tidak dibobol atau mendapat ancaman dari luar. Itu kita harus contoh ikuti pelatihan agar selalu update dan privasi keamanan selalu terjaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dengan adanya regulasi aturan yang jelas, kemudian keamanan dan privasi pasien terjaga, itu akan menumbuhkan atau meningkatkan kepercayaan pasien terhadap kita sebagai tenaga kesehatan dan semakin meningkatkan kesehatan untuk pasien dari rasa kepercayaan antara medis dengan pasien. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.